Haleluya. Selamat pagi dan selamat bertemu kita kembali dalam kasih Tuhan dalam firman Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada saat pagi hari ini, biarlah kita membawa seluruh hidup kita ke bawah kaki Tuhan, kita berserah bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup kita hingga tiba di tempat yang dalam keadaan sukacita. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu dunia. Hendak bernyanyi bagimu. Haleluya.
Kita mau tetap bangkit berdiri, bagi yang masih kuat, yang tidak kuat silakan dulu. Kita naikkan pujian, rasakan kuasa Allah.
kita, pendengaran kita yang baik, perhatian kita tertuju kepada firman Tuhan. Biarlah semua yang tidak berkenan untuk dilakukan dalam kita menyambut firman Tuhan. Kita layak pujian yang berkata, sentuh hatiku. Biarlah firman Tuhan yang menyentuh hati kita, firman Tuhan yang semakin menarik membawa kita kepada Tuhan. Haleluya.
luar biasa baik rancangan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik buat kami semua. Engkau beri kehidupan baru kepada kami, kehidupan iman yang sungguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami hari demi hari. Engkau memberi hidup bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan, dan hidup ini kami persembahkan kepada-Mu. Kami datang beribadah, bernyanyi, memuji Engkau. Kami mengakui Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang baik buat kami semua, Tuhan yang mengasihi kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan baik kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau tugaskan untuk sampaikan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, Engkau berkarya besar dalam pemberitaan firman. Engkau berkarya besar dalam tiap pribadi kami. Melalui firman-Mu, Engkau sentuh hati kami ya Allah. Engkau sentuh pemikiran kami, seluruh keberadaan diri kami. Engkau didik kami, Engkau ajari kami menjadi seperti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Kami percaya karya besar Tuhan Roh Kudus berkarya dalam tiap pribadi kami. Kami mau dulu dengan tenang ya Bapa, menyambut akan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berhimpun beribadah, kita bersatu mendatangkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Satu waktu kita menyanyi dengan perlahan-lahan, tapi satu waktu kita menyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh syukur dan sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Pada waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Memberikan firman Tuhan, diserahkan kepada Bapak Pendeta Herman Ulang. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh anugerahnya kita belajar, dan saya boleh berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Kepala Rohani di tempat ini boleh mempercayakan saya kembali berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah bertepuk tangan, kita sudah mengangkat tangan. Nah, itu bagian yang dikehendaki oleh Tuhan, karena itu yang terdapat di dalam ratapan. Tetapi bukan di dalam ratapan kita akan melihat yang firman Tuhan pagi hari ini, yang mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa ini sepertinya mungkin jarang disampaikan di gereja atau seperti apa. Tapi kita akan melihat ya, firman Tuhan seorang yang orang nilai bahwa pekerjaannya itu ya pekerjaan yang mungkin terlalu banyak menyusahkan orang, ya. Tetapi kita melihat kalau dia mau dipulihkan oleh Tuhan, mau dirubah oleh Tuhan, pasti Tuhan meresponnya. Kita akan membuka di dalam Lukas 19. Lukas 19 ya. Saya hampir lupa, makanya saya lihat-lihat kok enggak kebaca ya. Ternyata saya belum lama ini pakai kacamata.
Ya, puji Tuhan. Jadi kalau jauh agak bisa, kalau dekat harus pakai kacamata. Puji Tuhan, kita baca bergantian. Saya ayat 1 Bapak Ibu, ayat 2 sampai seterusnya yang bergantian. Di sini judulnya Sakeus. Ayat 1 saya baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, sehingga ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini, dipulihkan. Haleluya. Di sini berbicara tentang Sakeus. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa pada suatu waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini pekerjaannya pemungut cukai. Ya, seorang kepala pemungut cukai, bukan pemungut cukai saja, tetapi kepala pemungut cukai. Ya, dan dia seorang yang kaya. Kita melihat di sini ada beberapa poin yang sangat penting kita pelajari di sini. Ya, Sakeus sebagai manusia, dia juga manusia yang penuh dengan kekurangan, ada kelemahan, keterbatasan. Walaupun dia seorang yang kaya, pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Ya, kalau di negara kita, pemerintahan itu sudah mungkin bagian eselon berapa gitu ya. Memang sudah kepala pemungut cukai. Ya, pemungut cukai. Di situ kalau tentang pemungut cukai, perpajakan dan lain sebagainya itu memang tempat yang istilahnya tempat yang basah ya kan? Ya, tempat yang menjanjikan begitu. Tetapi kita lihat di sana, ya. Sakeus ini kita tahu bersama kan, dia postur tubuhnya maaf kata terlalu pendek ya. Tetapi ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini Sakeus berusaha untuk melihat Yesus itu seperti apa dan orang apakah Yesus itu. Kenapa? Karena Sakeus sudah mendengar bagaimana Yesus melayani di muka bumi ini, bagaimana Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Sakeus penasaran, ya. Tetapi pada saat dia penasaran ingin melihat, ya, seperti apa Yesus itu, dia tidak bisa
bisa melihat Yesus karena apa? Karena saking banyaknya orang. Ya. Tetapi kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Akhirnya Zakheus punya akal dan dia dikatakan ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu maju ke arah untuk melihat Yesus sebab yang akan lewat di situ. Nah, ini kita melihat seorang kepala pemungut cukai, ya, seorang yang punya kedudukan jabatan yang tinggi, tetapi di sisi lain dia rindu melihat seorang petaka Yesus itu, sehingga dia tidak seakan-akan tidak menyadari bahwa walaupun saya panjat pohon nggak apa-apa. Dia langsung terpikir, oh saya harus memanjat pohon supaya saya bisa melihat Yesus ini seorang apakah Yesus itu. Akhirnya dia memanjat pohon, Bapak Ibu, ya. Saya pikir-pikir kalau seorang kepala pemungut cukai, seorang punya kedudukan jabatan yang tinggi, terus dia harus memanjat pohon, apakah nggak malu itu? Pasti kan rasa gengsi kan? Ya. Tetapi ini kita melihat, saya mau katakan bagi kita semua, kalau kita ingin dilawan oleh Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, ya, pasti kita akan berusaha. Dalam tanda kutip, pasti kita akan berusaha. Kalau kita ingin dilawan oleh Tuhan, ya, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita akan berusaha. Usaha yang walaupun mungkin kita orang mencela kita, ya seperti Zakheus ini, ya dia memanjat pohon. Mungkin orang-orang yang melihat dia, dia seorang kepala pemungut cukai punya kedudukan yang tinggi, kok bisa manjat pohon? Iya bukan? Biasanya orang kalau memanjat pohon itu kan, ya seorang yang mungkin ya orang ekonomi bawah atau pekerjaannya seperti apa. Tapi ini Zakheus, saya nggak bisa bayangkan ya, kalau seorang yang kita orang yang misalnya orang bilang harusnya jadi image atau bagaimana, tapi dia memanjat pohon sekarang. Tapi kita lihat di sini, dia memanjat pohon bukan seperti di kampung di desa dulu kita manjat pohon itu karena kita mau apa, ada sesuatu yang kita akan mau petik atau mungkin kita sekedar hanya bermain saja tidak. Tetapi ada sesuatu yang benar-benar di dalam hati Zakheus ini penasaran soal apakah ini Yesus ini. Karena selama ini dia mendengar Yesus sanggup yang menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Saya pikir saya juga seperti itu. Kalau misalnya saya mendengar ada sesuatu seorang ini dia melakukan luar biasa, saya pikir saya juga akan berusaha seperti apa usaha saya ini. Iya. Bahkan mungkin walaupun orang berkata, mungkin caranya begini kan, kamu kok begini jadi kan. Iya. Tetapi kita melihat kalau kita ingin sesuatu itu yang benar-benar, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan kita lakukan, pasti Tuhan akan menghargai. Iya. Nah, hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini dan berusaha. Ya. Kita datang di tempat ini, kita ingin berjumpa dengan Tuhan seperti Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan, ingin melihat Tuhan. Kita juga ingin melihat karya Yesus pagi hari ini. Ya. Kita harus berkorban, bayar harga. Korban apa? Korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, korban materi dan lain sebagainya. Harus bayar harga. Begitu juga Zakheus. Saya pikir itu Zakheus itu ya, orang badannya pendek, dia lari-lari macam pohon, dia kan seorang yang orang yang kaya lagi, ya seperti apa orang menilai ini. Tetapi dia itu, pokoknya semuanya itu dia enggak, tapi itu karena apa? Karena yang penting saya ingin melihat seperti apa Yesus. Pagi hari ini kita datang beribadah ke tempat ini. Ya, karena kita apa? Karena kita ingin memuji Tuhan, mempersembahkan tubuh ini, dan kita ingin menikmati apa?
Baik Tuhan kasih kuasa firman Tuhan, kita ingin menikmati hadirat Tuhan, kita ingin menikmati keajaiban Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Haleluya. Terus saya baca di sini ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, kita juga nggak tahu apakah Yesus ini memang punya dia punya rencana memang harus ke tempat Zakheus atau tidak. Tetapi kita harus percaya bahwa jikalau kita rindu bertemu dengan Tuhan seperti Zakheus, dan kita ingin, ya, kalau kita sekarang ini kita ingin merasakan hadirat Tuhan, kita ingin merasakan, ya, Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita bisa merasakan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, kita harus dikatakan kita harus punya usaha seperti Zakheus, supaya Tuhan merespon, Tuhan menghargai. Ya. Saya percaya Tuhan menghargai. Saya percaya di sini Yesus tidak punya tujuan, punya maksud ke tempat Zakheus, tetapi dia melihat, ya, Yesus menghargai. Yesus merespon Zakheus ini, usaha Zakheus, dia memanjat pohon karena dia ingin melihat Yesus. Jadi yang pertama tadi, kalau kita ingin menikmati Tuhan, ya, kalau kita ingin menikmati hadiratnya, kita harus berusaha. Kita harus bayar harga, kita harus berkorban. Yang pertama itu, ya, kita harus berusaha, saudara, dengan berkorban, ya, dengan bayar harga. Saya lihat Zakheus tadi, di sini Zakheus sudah berkorban, bayar harga. Korban apa di sini juga? Korban juga tenaga untuk memanjat pohon. Korban apa? Korban perasaan. Orang menilainya seperti apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin menikmati Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti menghargai. Tuhan pasti akan merespon, ya. Ya, sehingga kita yang tadinya kita tidak pikirkan, ya, akhirnya itu yang benar. Sehingga firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya kan? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting kita ada punya kerinduan, ya, punya kerinduan untuk menikmati Tuhan pagi hari itu. Sehingga Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Haleluya. Bagaimana perasaan kita, saudara, ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan? Kalau ada seorang, tidak usah ya presiden, tidak usah ya, seorang wali kota ataupun ya bupati saja, kalau dia, saya ingin mengunjungi, ya, Bapak Pendeta Herman, saya ingin, ya, datang ke tempat Bapak Pendeta Herman. Saya rasa luar biasa ini, ya, itu penghargaan, dan saya merasa itu Tuhan, ya, sehingga boleh memberikan saya rasa hati ini luar biasa, berbunga-bunga. Nah, begitu juga Zakheus. Zakheus itu walaupun dia seorang kepala pemungut cukai, dia orang yang punya pekerjaan, orang yang kaya, tetapi kita melihat akan lihat di sana bahwa memang Zakheus ini
sepertinya dicap oleh masyarakat, dicap oleh banyak orang bahwa dia ini seorang yang berdosa. Kita akan melihat, karena kita akan melihat sebentar di sana perkataan Sakeus di sana tentang kalau ada yang keras, ya, dan sebagainya. Iya. Tetapi di sini kita melihat kalau Tuhan itu tidak memandang. Dia katakan akhirnya berpenumpang di rumahmu. Seperti apa rasakan Sakeus, sehingga kita baca di ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya, haleluya, saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka hati. Jangan kita tutup hati kita. Kita buka dan kita boleh merasakan sukacita bahwa kita datang di tempat ini. Kita menikmati Tuhan. Haleluya. Kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Dengan apa? Dengan kita memuji Tuhan, menyembah, dengan kita sungguh-sungguh datang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menghargai dan Dia akan memberkati kita. Mungkin kita dicap orang di luar sana, di keluarga, di komunitas, di pekerjaan. Mungkin orang ingin memikirkan kita, mungkin orang menilai kita seperti apa. Saya katakan kepada istri saya, kami dalam pelayanan, kita mau bagaimana ya? Karena kami itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Pelayanan kami. Jangankan kami berbuat seakan-akan mereka menilai kami berbuat salah. Yang kami lakukan itu hal-hal yang wajar, yang tetap yang hal-hal yang wajar-wajar. Saya rasa tidak ada salah. Salah apa kami buat ini? Tetapi ada saja orang yang menilai kami berbuat itu, walaupun itu tidak salah, tetapi di mata mereka salah. Karena mereka sudah tidak salah dengan kami melayani. Tapi tidak semua begitu di lingkungan kami. Ya, biasa satu dua itu ada. Jangankan saya katakan kepada istri saya, kepada jemaat-jemaat, jangankan kita di lingkungan ini, kita di lingkungan ini. Yesus saja, muridnya bisa mengkhianati dirinya, bukan? Muridnya bisa jadi tersandung bagi dirinya. Siapa itu? Judas, ya bukan? Jadi nggak heran kalau seperti masih di dalam ini saya katakan. Ya, walaupun kami sudah dalam lingkungan itu masyarakat kami sudah bersosialisasi, tetapi ada satu dua yang seperti itu, kerikil saja. Tapi kami katakan, saya cuma katakan biar aja mereka baik, mau apa, mau senilai. Tuhan pasti jabat dan menguasai mereka. Setiap saya berdoa, pagi sebelum tidur atau apa, saya berdoa untuk masyarakat ini memberkati dan Tuhan kuasai jalan mereka. Ya, semua warga di sini sama Tuhan. Khususnya saya doakan itu orang-orang yang benar-benar tidak senang dengan pelayanan ini. Saya berdoa Tuhan jalan dan kuasai mereka ya Tuhan. Jadi walaupun hati mereka mungkin keberatan, tapi sekarang ini puji Tuhan masih tetap berjalan. Nah, kita melihat di sini. Akhirnya Sakeus turun dan dia merasa sukacita. Kita akan melihat di sana. Ya. Jadi yang poin yang ketiga, saudara, kalau kita sudah menikmati Tuhan hadiratnya, menikmati kebaikan Tuhan, kita akan merasakan sukacita. Sehingga ayat 7 di sini dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Nanti kita melihat, memang mungkin ya mereka menilai mereka ini sudah mencap ya Sakeus ini ya seorang berdosa dengan pekerjaannya itu mungkin memeras orang dan sebagainya. Ya pekerjaannya sebagai kepala pengunjung kayak mungkin ada saja orang-orang yang diperas dan sebagainya. Iya. Tetapi kita melihat di sana orang-orang ini mereka berkata yang menumpang di rumah orang berdosa. Tidak, terkadang saya berpikir manusia itu punya sifat di situ. Kadang-kadang ya dengki, benci, iri hati. Nah ini termasuk sifat iri hati.
Terkadang orang itu tidak mau kalau kita maju. Orang itu tidak mau kalau kita sedang bersuka cita. Maksudnya orang-orang yang dikuasai oleh sifat-sifat iblis, ya. Karena iblis tidak suka kita merasa suka cita, kita merasakan lawatan Tuhan. Iya. Kita berkata yang menumpang orang berdosa. Kami sudah mengalami di pelayanan kami seperti itu. Saya melihat, saya belum punya mobil, tetapi kalau saya dipinjamkan mobil oleh jemaat, saya parkir di situ. Wah, kok parkir di situ? Kenapa parkir di situ sih? Aduh, nah. Padahal masih bisa lewat, masih luas, tetapi mereka berkata seperti itu. Karena apa? Ya itu. Jangan kami memiliki. Kami baru saja untuk dipinjamkan mobil, ya sudah seperti ini. Manusia. Apalagi kalau istri saya katakan, bagaimana ya Pak, kalau kita sudah punya mobil? Waduh, langsung panas mereka. Ya. Ini kita melihat. Ini penilaian manusia yang menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Yesus yang adalah manusia 100%, tetapi dia juga ada yang sempurna. Bisa menghargai saya bagaimana? Kita mengambil penilaian manusia atau penilaian Tuhan? Nah, haleluya. Sehingga saya baca terus ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Kalau dia merasa dia ada yang dia peras misalnya ya, dia peras saya 10 juta, harusnya dia kembalikan seperti itu kan. Tetapi dia katakan saya akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan 4 kali lipat berarti dia kan harus kembalikan 40 juta. Itu kan banyak. Dan dia berkata, ya, setengah dari milikku, setengah akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau orang belum dilawat, kalau orang belum merasakan kasih Tuhan, tidak akan berkata seperti itu. Bukan? Kenapa dia Sakeus berkata seperti ini? Karena Sakeus merasa bahwa lawatan Tuhan, kasih Tuhan itu, penghargaan Tuhan itu melebihi hartanya, melebihi keuangannya. Amin. Sehingga dia berkata seperti ini. Dia merasa gak apa-apa, walaupun ya hartanya, keuangannya setengah ini hilang ataupun dia keluarkan untuk orang miskin. Dan bayangkan dia katakan kalau ada yang dia peras, dia akan kembali ke 4 kali lipat. Ini orang yang sudah apa? Dia lebih lebih menyadari bahwa kasih Tuhan, bahwa penghargaan Tuhan, respon pada Tuhan itu melebihi dari keuangannya, melebihi dari hartanya. Ini orang-orang yang sudah dijamah, sudah dilamar oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah mengalami jamahan Tuhan, ya, kita sudah mengalami kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup itu. Ya. Mari kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berkorban, ya. Mari kita tetap setia berkorban. Korban waktu, tenaga, perasaan, materi dan sebagainya. Kita harus bayar harga sehingga Tuhan juga akan membalas. Ya. Tuhan membalas, ya, kerinduan Sakeus itu untuk bertemu dengan Yesus itu dengan apa? Dengan juga dia merespon. Haleluya. Orang banyak berkata menilai Sakeus berdosa, tetapi Yesus justru
Dia katakan, firman Tuhan berkata, aku datang mencari yang hilang. Mungkin sesaat ini hati kita, diri kita ini sedang seperti orang yang terhilang. Kita datang ibadah, tetapi kita sedang menangis. Ya, Tuhan, teman-teman saya kan seperti orang yang terhilang. Datang kepada Tuhan, bukan dikatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau dipulihkan ya Tuhan, saya percaya Engkau punya kasih yang besar. Karena dokter tidak membutuhkan, dia menangani bukan menangani orang yang sehat, tetapi dokter itu menangani orang yang sakit. Sakit mungkin orang mulia, dia sakit, dia orang berdosa, dia sakit, tetapi Yesus adalah dokter. Dia datang kepada yang benar-benar yang cocok, yang pas. Yang penting datang dengan penuh kerinduan. Mungkin kita merasa Tuhan, tetapi ini saya mengecewakan hati Tuhan. Saya ini seperti orang berdosa yang Tuhan terhilang. Tuhan pasti akan memulih. Yang penting kita datang kepada Tuhan, hati keluhan. Sehingga saya baca terus, Bapak Ibu. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun Abraham. Terjadi keselamatan kepada rumah. Karena orang ini juga yang dikatakan anak Abraham. Anak Abraham itu aku masuknya. Kita tahu bersama. Kalau anak sekolah minggu, ya kita tahu bersama. Bapak Abraham ya, Abraham itu bapak segala orang percaya. Saya harus percaya bahwa dia pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Saya harus percaya bahwa dia akan mengalami lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Sehingga kita melihat Sakeus ini hidupnya, ya. Jadi dampak dari seorang, dampak dari misalnya kita pribadi, itu akan berdampak kepada rumah ini. Amin. Bukan Yesus katakan hanya telah terjadi keselamatan kepada orang ini, bukan, tetapi dikatakan apa? Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Di dalam rumah ini bukan hanya Sakeus, tapi ada istrinya, ada anak-anaknya, dan kita berdampak. Kita pribadi seorang bisa berdampak bagi banyak orang, sehingga orang lain juga kita diberkati juga, kita pasti akan memberkati. Amin. Haleluya. Sehingga dia katakan terjadi keselamatan dunia. Sebab apa? Keselamatan lebih berharga, lebih bernilai daripada harta kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata, apalah gunanya seorang memperoleh seantero seisi dunia ini, tetapi bila jiwanya binasa, apa gunanya? Jadi haleluya, kalau kita mau dirawat oleh Tuhan, kita mau dipelihara oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita bayar harga, mari kita katakan bertobat. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah berhutang, pasti langsung memberkati. Amin. Haleluya. Sehingga karena firman Tuhan berkata ayat 10 ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Haleluya. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya tidak akan lebarkan, karena yang panjang, yang lebar, yang dalam, yang besar itu hanya kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukannya di dalam hidup mereka. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah belajar tentang Sakeus. Puji Tuhan, ketemu Yesus, dan
seperti lagu tadi, sentuh hatiku ya Bapa. Yesus sentuh hati dari Zakius. Puji Tuhan. Zakius berubah menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih jauh perhatikan Zakius, tadi sudah disampaikan, dia berusaha sekuat-kuatnya. Ada ayatnya enggak? Dia berusaha sekuat-kuatnya. Ada, saya baca. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Rupanya Zakius sudah dengar tentang Yesus, tapi belum lihat orangnya macam apa. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 3 itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Oh, Yesus melewati Yeriko, orang banyak ikut. Zakius mau ikut melihat, tapi tidak dapat melihat. Mengapa? Sebab Alkitab berkata Zakius orangnya kecil, terhalang orang banyak. Dengan terhalang orang banyak, bagaimana caranya bisa lihat Yesus? Kita baca ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ini yang saya katakan tadi, dia berusaha sedapat-dapatnya, yaitu apa? Berlari mendahului orang banyak. Ada Yesus, ada orang banyak dalam perjalanan, maka Zakius lari. Artinya dia tidak menerobos orang banyak, dia tidak bisa maju berjalan, berarti dia jalan memutar, mendahului. Di mana arah perjalanan itu? Yesus, Zakius, dia berusaha mendahului orang banyak. Selanjutnya dia naik pohon dan Yesus lihat. Yesus lihat. Tuhan tolong kita semua. Mau dilihat oleh Yesus, mau diperhatikan oleh Yesus. Bagaimana hatimu? Bagaimana usahamu? Tuhan tolong kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada sebuah nyanyian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah nyanyian mungkin kita bisa nyanyikan. Allah di sini seperti udara segar. Kita ganti nyanyian. Lagu ini sebenarnya Allah di sini seperti udara segar. Zakius ketemu Yesus dapat udara segar, dapat pembaharuan hidup. Tapi saya juga tidak bisa menyanyikan ini. Tapi kita ganti nyanyian, ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu nyanyian. Saya akan lagi cari lagu yang dalam kaitan Yesus memperhatikan, ya, gitu. Ya, bisa juga ada mata tertuju kepada Tuhan. Oke, Zakius matanya tertuju pada Yesus, maka mata hati kita tertuju kepada Yesus. Mataku tertuju kepada Yesus.
sebab kita datang sungguh-sungguh untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Mata hati kita, segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi pembantuan, Tuhan memberi pemulihan. Haleluya. Sakius menikmati kebaikan Yesus dalam hidupnya. Sakius mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Berubah hidupnya. Dia menikmati persekutuan dengan Yesus, persatuan dengan Yesus. Tuhan tolong kita semua yang kita mau selalu serahkan diri kita, satu dengan Yesus, satu dengan firman-Nya. Sekali lagi nyanyikan kemudian ini mata. Agar engkau memperhatikannya. Terima kasih untuk pembelajaran berharga Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya tak sia-sia orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Setiap orang yang mencari Engkau, oh kami datang kepadamu. Kami percaya uluran tangan-Mu. Sebagaimana Engkau menyambut Sakeus, Engkau menyambut setiap pribadi kami. Haleluya. Engkau menjamin keselamatan kepada Sakeus. Maka itu jaminan keselamatan diberikan pada tiap pribadi kami. Itu sebab dalam nyanyian ini mata hati kami bertuju padamu. Segenap hidup kami serahkan padamu. Kami mau ikut kehendak-Mu. Pimpinlah kami, Roh Kudus, pimpinlah kami semua. Kami mau ikut kebenaran-Mu. Kami mau ikut kehendak-Mu. Tolong kami semua untuk kami menjadi pengikut-pengikut Engkau Yesus yang setia sampai selama-lamanya. Roh Kudus, Engkau berkarya terus dalam tiap pribadi kami, menerapkan kebenaran firman, memampukan kami mengerti dan melaksanakan firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Sorga. Berkati hamba-Mu, keluarga dan pelayanannya. Mohon berkat Tuhan juga buat jemaat yang hadir. Tuhan tambah hati mereka. Kami percaya Engkau sudah menyambut
Kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami. Bersyukur, berterima kasih. Sebab Engkau lah Yesus jaminan hidup kami. Amin. Sebentar umat bawa persembahan, bawa persepuluhan. Engkau membalas berlimpah berkat setuju firman-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Kami mau pulang dengan bersyukur dan sukacita. Membawa kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu. Arahkan imanmu kepadanya. Tiap hari dalam hidup